Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel cerita kisah motivasi channel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tolong dibantu channel ini supaya bisa berkembang, agar bisa senantiasa menghadirkan cerita-cerita. Di sini sekarang saya akan membawakan sebuah cerita mengapa Empu Gandreng itu dibunuh oleh Ken Arok. Semua literatur mengatakan bahwa Empu Gandreng dibunuh oleh Ken Arok karena keris yang dipesan oleh Ken Arok sampai saat Ken Arok datang untuk mengambilnya ternyata belum jadi, sehingga Ken Arok marah dan membunuh Empu Gandreng. Akan tetapi, benarkah demikian? Memang itulah yang dikatakan oleh literatur dan sumber berita yang ada, baik dari prasasti Kudadu, dari kitab Pararaton maupun dari kitab Negara Kertagama. Akan tetapi, kalau kita telah lebih jauh, apakah itu mungkin hanya karena pisau yang dipesan atau keris yang dipesan belum jadi, lalu dia membunuh Empu Gandreng? Padahal sebelum bertemu dengan Empu Gandreng, Ken Arok itu sudah mencari orang yang bisa membuat keris seperti apa yang dia inginkan, yaitu keris yang indah, bagus, dan sakti. Akan tetapi, tidak satupun orang yang mau dan sang membuat keris tersebut. Hingga akhirnya Ken Arok menemui orang tua angkatnya, yaitu Bangau Samparan. Bangau Samparan kemudian memperkenalkan Ken Arok kepada Empu Gandreng. Dan Empu Gandreng sanggup untuk membuat keris seperti yang Ken Arok inginkan, tetapi dia minta waktu selama 1 tahun. Sementara Ken Arok sendiri hanya memberi waktu 5 bulan. Sebenarnya belum ada kata putus dalam hal penyelesaian berapa lama keris yang akan dibuat oleh Empu Gandreng. Ken Arok sudah meninggalkan Empu Gandreng. Menurut pemikiran Ken Arok, mungkin pada saat itu dia datang setelah 7 bulan, sementara dia hanya memberi waktu selama 5 bulan. Dan Empu Gandreng meminta waktu 1 tahun. Maka ketika keris belum jadi, kemudian Ken Arok membunuh Empu Gandreng. Tapi apakah benar demikian? Ini pendapat saya secara pribadi ya. Saya ulangi, ini pendapat saya secara pribadi, tidak berdasar literatur ataupun berdasar keterangan yang ada. Tapi ini hanya pendapat saya. Jadi Ken Arok membunuh Empu Gandreng itu sebenarnya dia sudah punya tujuan tertentu, yaitu untuk menguasai keris pribadi Empu Gandreng. Mengapa saya katakan demikian? Sebab Ken Arok itu kan seorang pengawal pribadi Tunggul Ametung. Jadi yang menjamin keselamatan, keamanan daripada aku Tunggul Ametung adalah Ken Arok. Dan apabila terjadi apa-apa terhadap aku Tunggul Ametung, maka Ken Arok sebagai pengawal pribadi juga wajib untuk mencari tahu siapakah yang telah mencelakakan atau membunuh Tunggul Ametung. Sehingga dia harus berpikir, seandainya suatu saat dia berhasil membunuh aku Tunggul Ametung, dia juga harus bisa mencari siapa pembunuhnya. Oleh sebab itu, dia telah merencanakan kalau seseorang harus dituduh sebagai pembunuh aku Tunggul Ametung. Tetapi untuk menuduh itu kan harus ada bukti. Jadi dia berpikir, bukti yang tidak bisa terbantahkan adalah senjata yang dipakai untuk membunuh orang tersebut. Tetapi Tunggul Ametung itu kan bukan orang sembarangan. Jadi harus ada senjata khusus yang mampu membunuh aku Tunggul Ametung. Maka Ken Arok segera mencari orang yang bisa membuat keris tersebut. Keris tersebut harus bagus, dan keris tersebut juga harus sakti. Kenapa harus bagus? Karena memang dari awal Ken Arok tidak punya rencana untuk memiliki keris tersebut. Dia akan memberikan keris tersebut kepada seseorang. Dan kenapa keris tersebut juga harus sakti? Karena keris tersebut punya rencana untuk membunuh Tunggul Ametung yang dikenal sakti mandraguna. Oleh sebab itu, ketika dia datang ternyata keris yang dia pesan belum jadi, maka marahlah dia. Dan rencana di hati dia sepertinya ingin menggantikan keris yang dibikin oleh Empu Gandreng
milik pribadi Empu Gandring. Tapi tidak mungkin dia meminta begitu saja keris yang dimiliki Empu Gandring. Satu-satunya jalan adalah membunuh Empu Gandring. Dan tetapi membunuh Empu Gandring itu bukan suatu hal yang mudah. Makanya dia gunakan keris yang ada, yang dia pesan, untuk menusuk kepada Empu Gandring. Karena keris itu adalah buatan Empu Gandring yang terkenal sakti juga. Dan setelah Empu Gandring meninggal, maka dia akan mengambil kerisnya dan memberikan kepada seseorang. Kemudian apabila aku tersebut telah dia bunuh, maka dia bisa menuduh seseorang yang memiliki keris itu sebagai pembunuhnya. Jadi keris yang dipakai untuk membunuh keris yang dipakai untuk membunuh Tunggul Amtung itu adalah berbeda dengan keris yang dibuat Empu Gandring atau keris yang dipakai untuk membunuh Empu Gandring. Sebab logikanya begini, apa mau Kebu Ijo diberi keris yang belum jadi dan kemudian memamerkan kepada teman-temannya dan seluruh orang Tumapel bahwa keris itu miliknya? Tentu saja tidak mungkin Kebu Ijo mau menerima keris yang belum jadi. Dan dikatakan bahwa keris itu indah. Apa bagusnya keris yang belum jadi dibilang indah? Itu tidak mungkin. Jadi kesimpulan saya, keris yang dipakai membunuh Tunggul Amtung berbeda dengan keris yang dipakai membunuh Empu Gandring. Sekali lagi ini pendapat saya. Bagi rekan-rekan mungkin yang punya pendapat lain silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi ini adalah pendapat dan pemikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.